Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas di ayat yang pertama dari surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ini kan firman Allah, Pak. Tapi Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Untuk menjelaskan bahwasanya Allah itu tak layak untuk tak dipuji. Jadi tidak ada yang salah bagi Allah. Allah tidak pernah keliru. Makanya Allah memuji dirinya sendiri dengan berfirman alhamdulillah, alhamdulillah. Dan memang layak Allah untuk dipuji dan tak layak Allah untuk tak dipuji. Maka kita tak layak apabila tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit wal ardi dan bumi tanpa adanya persiapan, tanpa adanya konsep terlebih dahulu. Ja'ilil malaikati, yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan pembawa risalah, yakni membawa wahyu kepada para nabi. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, yang masing-masing sayapnya itu masna, ada yang 2, wa thulatsa, dan ada yang 3, wa ruba, dan 4. Yazidu fi khalqi, dan Allah menambahkan pada ciptaannya, yakni menciptakan malaikat dan lain-lainnya, ma yasha'u, apa yang dikehendakinya. Jadi Allah ini adalah zat yang maha kuasa dan sesuai dengan kesukaannya, mau-maunya Allah saja. Jadi kalau Allah mau, ya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah, tidak ada yang bisa melarang Allah, dan tidak ada yang bisa menyuruh Allah. Karena Allah adalah zat yang berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Tapi jangan salah, meskipun Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, Allah tak pernah salah dalam kehendaknya. Maka dimulai dengan alhamdulillah, segala pujian. Jadi Allah terpuji. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, masa bisa diciptakan alam semesta yang demikian detail ini, yang demikian indah? Ada kemudian pohonnya, ada lekungannya, ada gunungnya. Masa itu tidak ada konsep terlebih dahulu? Bagaimana langit tidak ada atapnya? Ya begitulah Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu linnasi, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, mir rahmatin, berupa rahmat. Ulama tafsir menafsiri yang dimaksud rahmat di sini adalah rezeki dan hujan. Jadi apapun yang Allah anugerahkan berupa rahmat, baik rezeki ataupun yang lainnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah mau menganugerahkan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, Pak. Pernah saya dulu cerita, meskipun ini hanya kisah, ada seorang anak kecil yang dia baru belajar tauhid di madrasahnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, sama ibunya dikasih makanan. Sama anak ini tidak mau. Soalnya kalau bukan dari Allah tidak mau. Akhirnya anak tersebut masuk ke kamarnya, dikunci dari dalam, didobrak sama ibunya. Ayo makan, tidak mau bu. Saya kalau bukan dari Allah tidak mau. Kurang lebih dari pagi sampai sore, anaknya ini lari ke hutan, di pinggiran rumahnya, lari. Masuk ke dalam hutan, ada sebuah pohon yang besar. Akhirnya anak tersebut naik ke pohon itu. Ibunya tidak bisa naik. Katanya ibunya, ya sudah, kalau nanti kamu lapar,
Kamu makan ya, ibu mau pulang, ditaruhlah makanan di bawah itu. Anak tersebut lapar karena dari pagi dan sampai sore tidak makan. Kemudian datanglah segerombolan perampok yang mau merampok kampung itu, yang habis merampok di kampung sebelah. Karena melihat makanan yang enak, akhirnya perampok ini mau makan. Katanya si bos perampoknya, jangan dimakan. Ini pasti ada sesuatu, tak mungkin ada dalam hutan makanan seenak ini. Ini pasti ada mata-mata. Akhirnya dicari, ada anak tersebut di atas pohon itu. Katanya perampoknya, oh ini ya mata-matanya. Berani betul kamu, kecil-kecil sudah berani menjadi mata-mata. Ya enggak Tuhan, saya ini bukan mata-mata. Saya ini habis lari dari ibu saya karena saya enggak mau makan. Oh kamu ini anak kecil pintar ngeles katanya. Enggak Tuhan, enggak percaya perampoknya. Akhirnya katanya perampoknya, pasti makanan ini sudah kamu kasih racun. Tidak, kalau tidak coba makan, buktikan. Dimakanlah sama anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Kamu takut mati? Dijawablah oleh anak kecil itu, tidak Tuhan, saya tidak takut mati. Ngapain saya takut mati? Nah, bukannya ini ada racunnya? Tidak ada. Terus lantas kenapa kamu menangis? Kalau sudah Allah mentakdirkan rezeki ini untuk saya, meskipun saya tidak mau dari ibu saya, Allah buat ibu saya mengejar saya nyampe ke tempat ini. Sampai di tempat ini saya naik ke atas pohon, ibu saya tidak bisa naik ke atas. Kemudian Allah kirimkan Anda lewat di sini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan Anda lewat di sini, bisa saja Anda lewat tempat lain. Tapi Anda lewat pas di bawah pohon yang ada saya. Kemudian Allah paksa agar makanan ini masuk ke mulut saya meskipun dari seorang mulut perampok. Ya, kalau sudah rezeki Pak, tidak akan kemana. Kalau Allah sudah mentakdirkan rezeki untuk kita, maka tidak ada yang fala mumsikalaha, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik, dan apa saja yang Allah menahannya, yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan sesudah itu. Kalau Allah yang menahannya, meskipun ada di rumah kita Pak, tidak akan masuk ke mulut kita. Maka jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harta itu miliknya Fir'aun, dan Fir'aun merencanakan kekuasaan dan hartanya itu mau dikerahkan untuk membunuh Musa alaihissalam, tapi Allah tidak mentakdirkan itu. Allah ingin mentakdirkan harta Fir'aun itu malah menjadi maslahat untuk Musa. Akhirnya Fir'aun membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan Musa alaihissalam. Maka tidak boleh kita takut kepada kehilangan rezeki, takutlah kepada yang mengatur rezeki. Sekarang banyak orang yang takut untuk kehilangan rezeki, tapi dia tidak takut kehilangan zat yang memberi rezeki. Wa huwal azizu, dialah yang maha perkasa. Tidak ada yang menyaingi keperkasaannya. Dia maha perkasa, al-aziz, al-hakim, lagi maha bijaksana. Maksudnya bagaimana? Setiap yang Allah atur untuk kita, dan setiap aturan yang Allah atur untuk kita jalani, setiap Allah larang sesuatu itu, maka itu semuanya sudah bentuk sesuatu yang paling bijaksana yang Allah tentukan untuk kita. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Dulu hitopnya ini adalah orang Mekah. Kalau sekarang ya secara umum. Uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, atas kalian. Hal min khaliqin. Di sini kita disuruh ingat Pak, bahwasanya yang punya rezeki itu Allah ya. Kita ini tidak punya apa-apa. Nikmat-nikmat Allah ini akan baru terasa kalau sudah hilang. Makanya ada ungkapan, nikmat itu baru terasa kalau sudah hilang. Nikmat sehat ini Pak,
akan terasa kalau sudah sakit, Pak. Betapa pentingnya sehat, Pak. Ya. Saya ini sekarang dari kemarin ini kalau bicara sakit sebenarnya tenggorokan. Ya. Dari kemarin, dari dulu-dulunya itu yang tidak pernah sakit, kayak tidak ada nikmat gitu. Kayak melihat nikmat orang, enak ya. Enak ya. Setelah diberi sakit, baru sadar saya. Ternyata nikmat berbicara dengan nyaman itu nikmat, Pak. Tapi lupa saya nikmati. Mata itu ketika melihat ini nikmat, Pak. Kadang ada pertanyaan, kenapa kok hanya orang itu yang diberi nikmat, Ustaz? Padahal dia tidak sadar. Mata dia yang digunakan untuk melihat orang, menikmat orang, itu lebih nikmat daripada nikmat yang dia nikmati. Bila air keresa, Ustaz? Bila sakit mata. Kalau sudah sakit mata, baru sadar kita. Ternyata mata itu nikmat. Makan ini nikmat, Pak. Bahkan gigi ini, alat untuk kita makan ini nikmat. Bahkan lebih nikmat daripada makanan yang dimakan oleh semua orang. Cuman kita kadang ketika makan sesuatu, anggaplah makan tempe, melihat makan sate, enak ya jadi orang itu. Makanannya sate. Padahal mulut yang digunakan untuk melihat nikmat orang lain, itu lebih nikmat daripada makanan yang dimakan oleh orang lain. Kapan terasa? Kalau sudah mulai sakit gigi, ya, coba disuruh pilih. Kalau ada orang sakit gigi, mau sate apa mau sembuh giginya? Mau pilih mana? Mau sembuh gigi, sudah tidak usah sate ya Allah. Yang penting gigi sembuh. Percuma ada sate kalau gigi sakit. Nah inilah manusia. Maka oleh Allah diingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, uzkuru nikmatallahi alaikum. Cobalah ingat-ingat nikmat Allah kepada kalian. Kemudian ditanya oleh Allah, hal min khaliqin, adakah suatu pencipta wairullah selain Allah? Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, yakni berupa hujan, sehingga dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan hujan itu bisa kita makan, bisa ada air, bisa diminum. Wal ardi, dan di bumi seperti tumbuhan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Fa anna tu'fakun, maka mengapakah kalian berpaling? Wa iyyukadzibu, yang dimaksud adalah berpaling. Kenapa kalian ini masih meminta rezeki kepada selain Allah? Banyak mungkin ya. Banyak mungkin. Padahal yang mengatur rezeki itu Allah, tapi dia malah tidak taat kepada Allah. Malah mendurhakai Allah. Memang, Mbak, secara nominal terkadang lebih banyak rasana kekuluban sambian. Tapi perkara rezeki itu kalau ditahan oleh Allah, harta yang ada di rumahnya itu tidak kemakan, Mbak. Orang yang korupsi itu berarti kan melanggar pada Allah itu. Berarti dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ditaatinya. Dia merasa bahwasanya dia bisa mengatur rezekinya. Padahal yang mengatur rezeki Allah. Akhirnya dia mengambil korupsi, ngambil haknya orang. Padahal tidak dimakan juga. Coba yang triliunan itu dimakan? Tidak kan? Hanya sepiring yang dimakan. Tidak dimakan, Mbak. Malah kalau ketangkap sama KPK, selesai ya. Selesai. Tidak dimakan. Maka kalau terbersit kita mau mengambil haknya orang, kita mau durhaka kepada Allah. Ingat, Pak, ketika sesuatu itu ditahan sama Allah, maka tidak masuk. Ken sake, Pak. Ken sake, Pak. Tak bisa pun. Keng mun beres, Pak, masuk kapi. Mun sake posang, Pak. Tedung neng kasor lembuk geluh, tak nyaman. Tidur neng keramik, celep geluh. Tedung, posang. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad,
Jadi kalau ada orang yang mendustakan Nabi SAW, bisa saja mendustakan Nabi secara jelas tidak mempercayai Nabi sebagai Rasul. Ya. Bisa saja orang ini tidak percaya akan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Disuruh ngicok, bakun ngicok. Disuruh jangan korupsi, bakun tetap korupsi. Ya. Disuruh jangan berzina, tetap berzina. Disuruh jangan menyentuh yang bukan mahram, menyentuh bukan mahram. Disuruh jangan buka aurat, buka aurat. Mun ngak dengu dena ngak aftar nih. Mun rohim kan tak kira karena lendi bukan. Disuruh apa ajaran, tapi aftar tak apa ajaran. Him tekala rohim, jadi bekal him pada tak oleh ting setting lah gitu kan. Mun aftar ya apa boleh pas nyeting Beni gune popo bi malaikat popo benreng tuan. Mun rohim mula kal bekal tak ada setting, coran tak gigi. Tapi pakune catat bi Allah. Kena billah mau ke selamat rohim menaftarnya. Jaga bi Allah. Mangana bocor di masjid aftar. Wa iyyukadzibuka Muhammad, kalau ada orang yang mendustakan apa yang dibawa olehmu kata Allah, ataupun dia tidak percaya akan kerasulanmu, tidak percaya kepadamu, cuk bakal pada akhirat Pak. Faqad kudzibat rusulun min qablik, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Jadi kalau ada orang sekarang mendustakan apa yang diajarkan oleh Nabi, dulu juga ada Pak. Dan mereka semuanya berakhir mengenaskan. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, bersabarlah kamu, ya. Jangan sampai tidak bersabar menghadapi orang-orang yang mendustakan itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan nanti di akhirat. Allah akan mengadab. Ya. Hati-hati Pak sekarang. Jadi segala sesuatu itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kelima, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tak bohong, Mbak. Allah akan balas sedetail-detailnya. Tidak ada orang yang tahu, Allah akan balas. Makanan haram yang kita makan itu akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aftar nyeting ring beni mahram, balas pakai. Kenapa mun lamba Ustaz? Nah, tu lihat tahu, cek ulangnya boleh. Aftar misalnya lamba ki tak tobat. Kan katanya Tat Samsul, mak kun aftar melolos Tad. Ya, jadi kun aftar saya kita apa kalan. Memang kan tulis apa kalan mak le. Fattakhiduhu. Kemudian inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lalai seakan-akan tidak ada kehidupan akhirat. Inna wa'dallahi haqqun, karena janji Allah itu benar. Akan adanya siksa, akan adanya balasan, maka jangan pernah tertipu dengan dunia ini. Karena dunia bukan tempat balasan. Bisa saja orang yang bermaksiat di dunia hidupnya lebih enak daripada orang yang taat. Tapi dunia ini bukan tempat balasan, akhirat nanti. Wala taghurrannakum billah, dan sekali-kali janganlah memperdayakan kalian tentang Allah. Untuk mengingat Allah, bersabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurur, yang pandai menipu. Yang dimaksud pandai menipu adalah setan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Jadi kata Allah, ingat ya, kamu hidup di dunia itu ada penipu, dan dia itu penipu ulung. Adam dulu pernah terjungkil dari surga, pernah dikeluarkan darinya. Fitnah Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu dari Siti Hawa. Maka hati-hati dengan wanita. Hati-hati dengan wanita. Kadang orang tak ngicok, akhirnya capuk orang bini itu ngicok. Tengku mas, ini mama kok bah tak geleng sekali. Tengku kok geleng. Ntar kau undangan, tak ring tangkan cangakan, banderi di mah, begugur.
Kok dirisa, beger kepi. Ada sengkok, ada sekali aja. Buka, aduh mak suap ya, jangan. Aduh, wah ternyata porkun mah tahu kalong. Ya din ko ada kalong sekali. Ngocak jangan selagi. Tina lele mele kalong saya bernemas. Kan tak kira tahu orang, sepenting lah bernana kuning. Iya cok lain rasanya aja. Akhirlah posang lagi. Akhirnya gitu. Hati-hati dengan fitnah perempuan. Karena fitnah perempuan ini inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu dahsyat. Dahsyat. Kalau tipu daya setan, dhaifa kata Allah, lemah. Jadi mun setan tak bisa aku de guluban sambian, maka setan ini aku de lebet perempuan. Anggap Rohim ben Aftar ikut bi setan. Ma yuhim wa kecok kota amal masjid. Dek reng tahu dek ada CCTV dek reng tahu. Karena Rohim rajin ibadah tak bisa. Tak mampu setan. Nah, kalau tak bisa setan masuk ke ring bini. Mun ka Aftar bisa masuk ke ring bini. Rohim bisa masuk ke ring bini lain. Oh tak kadang masuk lebet berkalan. Ayolah setting apa je lah apa kalan. Akhirnya tak kuat ke setan. Pakai setting ini naudzubillah. Mau ke selamat. Mau ke selamat. Ya sama aku leban sambian kapi. Inna syaitana lakum. Ini diperingatkan oleh Allah. Inna syaitana sesungguhnya setan itu. Ini pakai harfut taukid. Sesungguhnya setan. Artinya setan itu akan berusaha menipu kita. Itu akan sungguh-sungguh, sesungguh-sungguh mungkin. Akan sungguh-sungguh untuk menipu kita. Dengan semua cara dilakukan. Lakum bagi kalian kata Allah. Ini tidak ada beda Pak. Mau yang ustadz, mau orang yang biasa. Kasus kemarin viral ya. Di Bekasi ya Pak Hamdan. Tahu. Ada seseorang tokoh. Itu ternyata memperkosa anak angkatnya sendiri. 2 anak angkatnya sejak SMP kalau tidak salah. Ada orang yang berbicara, oh saya tidak menyangka ya. Tidak usah tidak menyangka. Karena setan itu musuh kita bersama. Bukan hanya musuhnya orang awam, Pak. Jadi saya sama juga musuhnya setan. Ya, tidak ada yang terlepas dari tipu dayanya. Inna syaitana lakum sesungguhnya setan bagi kalian semua. Aduun yaitu musuh. Musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa. Maka anggaplah ia sebagai musuh. Jadi jangan sampai dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanyalah mengajak golongannya. Yakni pengikut-pengikutnya yang sama. Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Makanya kita ini, karena kita sama-sama manusia, sama-sama anak Adam, saling harus mengingatkan. Mbak. Kalau saya lupa, ingatkan saya. Kalau sampean lupa, ya kita saling ingatkan. Karena nanti, orang yang masuk neraka sa'ir itu ya disebabkan karena mereka yang mengajak. Makanya nanti di surah Al-Mulk itu, ketika ada orang yang sudah diingatkan selama hidup di dunia, disuruh jangan mengikuti setan, tapi dia tetap mengikuti, maka difirmankan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu saya mengikuti, saya mendengar dan saya berpikir dan saya mengikuti apa yang dipesankan oleh teman saya, oleh saudara saya, oleh ustadz-ustadz, maka saya tidak akan ada di neraka sa'ir. Tapi besok menyesal Pak, tidak ada gunanya sudah. Jadi mumpung sekarang. Nah, cuman kadang bi setan, anggap saya main aftar. Anggap tapi enggak Pak. Anggap aftar ini apa acara? Yeting bi apa acara? Bi saya pengen datang setan ya teh, datang setan. Apa ustaz itu? Sok-sok itu. Enggak usahlah dengarkan. Itu nyindir-nyindir saya katanya aftar. Padahal itu setan ya. Kata Allah, ingat ya, setan itu musuh kamu dan dia itu akan membuat sungguh-sungguh dia akan menjadi musuhmu
dia akan buat segala cara agar kamu masuk neraka sair. Nah, mungkin Aftar pegel ke saya. Sekarang Aftar marah pada saya mungkin. Tapi nanti di akhirat Aftar akan menyesal karena tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya begitupun sebaliknya saya, Pak. Na'udzubillah, misalnya saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, kemudian diingatkan oleh Aftar, Ustaz, katanya Ustaz tak boleh nyeting bereng bini sebeni mahroma. Mau mata tahu bentar ya, pada gini ya ada tandi reng dalam saya, Pak. Tidak ada ordal. Jadi kita di hadapan Allah sama. Nanti kita di hadapan Allah tidak punya pangkat dan jabatan, tidak ada. Kita datang kepada Allah semuanya sebagai hamba. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Lahum adzabun syadid, bagi mereka adalah adab yang pedih, yang keras. Jadi saya ini mengingatkan, Pak, ustadz-ustadz, para ulama, para kiai-kiai itu mengingatkan kalau akan adanya siksaan. Itu karena mereka semua sayang kepada kita, agar kita selamat dari adab Allah. Jadi orang yang tidak percaya, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada adab yang pedih, yang keras. Walladzina amanu, dan sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dengan keimanan itu dia melakukan amal soleh. Ingat, Pak, yang dimaksud dengan amal soleh tidak harus pekerjaan, tidak harus amalan. Kita tidak mengerjakan maksiat pun itu juga amal soleh. Jadi jangan kita hanya berpikir puasa amal soleh, bersih-bersih masjid amal soleh, berzikir amal soleh. Sehingga ketika menganggap itu amal soleh, maka kemudian kita enteng terhadap maksiat. Kita makan yang haram. Dikiranya tidak makan yang haram itu bukan amal soleh. Maka ada istilah dalam kata ulama, lakukan ibadah semampunya, tinggalkan maksiat titik. Karena maksiat itu bisa menggugurkan amal soleh yang kita tenun, Pak. Bisa menghilangkan, karena dikurangi nanti. Apa yang akan didapatkan ketika orang beramal soleh ini? Jadi kalau ada orang yang berdosa, maka sekarang kita sudah ngaji, maka bertaubat kepada Allah dan tambah amal-amal soleh kita. Tinggalkan maksiat, lakukan amalan-amalan sunnahnya, lakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah ridha. Maka Allah akan memberikan lahum kepada mereka, kepada yang beriman dan beramal soleh, maufiratun, yaitu ampunan, wa ajrun kabir, dan balasan yang lebih besar, ya, dari apa yang Allah larang, kurang lebih begitu. Jadi perhatikan, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Yang kedua, Allah akan balas yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Jadi Allah larang kita berzina sekarang, maka Allah nanti akan ganti wanita yang lebih cantik daripada orang itu. Dan lebih banyak. Allah larang kita sekarang korupsi, Pak. Maka nanti kalau kita bersabar sampai mati cuman, Allah akan ganti lebih baik daripada harta yang tidak kita makan itu. Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Kalau kita bersedekah, Allah janji, Pak, Allah akan ganti sedekah kita nanti di akhirat. Tapi ini berat kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kuat beramal saleh. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.